tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru, jangan lah. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, kita ubah aja nanti diubah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Pak Gubernur, udah tahu kan ini udah jelas banget loh video ini. Ternyata tuh nggak harus mengharapkan pemerintah pusat buat bikin jalan nasional, tapi bisa pakai kekayaan dari hasil Kalimantan itu. Jadi bisa tuh, sebenarnya bisa tuh, bisa bikin jalan dari pendapatan provinsi, pendapatan daerah, apalagi daerah Kalimantan Timur itu kaya, ternyata bisa. Ya udah, sekarang udah viral, udah dikasih arahan ternyata dari dulu sama Kang Deddy. Ya sekarang dilakuin, karena masyarakat capek banget, Bapak sumpah capek banget ikut jalan rusak, capek banget. Jalan nasional loh, jalan penghubung daerah, jalan pusat ekonomi masyarakat itu jelek banget, banyak banget korban. Udah korban kendaraan, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan juga. Ya, korban perasaan kenapa? Karena Kalimantan kaya tapi jalannya kayak gini. Jadi sakit hati, masyarakat sakit hati, cepat bikin jalan bikin. Kumpulin aja seluruh penambang di Kalimantan Timur oleh gubernur. Persoalannya untuk penambangan ini semuanya kan itu di bawah kontrolnya adalah Menteri SDM. Ya kerjasama. Bapak kan satu partai. Bapak kan bos di Pak DPD-nya. Ada mekanisme, ada sistem. Enggak dong, enggak apa-apa kan. Penambang di Kalimantan Timur dikumpulin bareng oleh Menteri SDM, bareng Gubernur Kaltim. Berapa ruas jalannya dibagi dong, untuk dibangun bersama. Cocok. Nah, jadi kalau untuk bangun bersamanya ini kan, karena jalan ini adalah jalan nasional, itu yang menjadi problem kita. Enggak dibangun, enggak apa-apa jalan nasional, kan nanti tinggal MOU antara Menteri PU, Menteri SDM, Gubernur Kaltim, dan asosiasi penambang yang ada di Kaltim. Waduh, itu yang mantap itu. Mantap kan? Ini baru inspirasinya kan KDM ini top bangun jalan Trans Kalimantan Timur. Setuju kan? Nah, ini yang top ini, idenya kan KDM ini yang top ini. Bapak tinggal telepon Menteri kita, Menteri SDM. Siap Kang, siap. Kumpulin, maksud mau. Kawan-kawan, jalan Provinsi Jawa Barat kan tebal nih di aspalnya. Kalimantan juga nggak kalah nih, Kalimantan Barat. Tebal juga nih aspalnya. Jalan arah nih Kabupaten Sintang menuju ke Merakai ini. Tebal juga nih. Ini, bisa dilihatin nih. Saking tebalnya nih. Ini. Nah, tuh, tebal. Bagus. Ini jalan provinsi soalnya nih. KDM, coba tolonglah. Melihat kenyataan Gubernur Jawa Barat KDM membangun jalan-jalan yang ada di Jawa Barat, akhirnya dari berbagai daerah yang saya lihat videonya dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dari Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah, yang Gubernur Jenderal yang nyinyir sama KDM, mengatakan KDM Gubernur konten. Padahal beliau adalah seorang jenderal polisi, purnawirawan, jenderal Intelkam, merasa dirinya hebat. Beliau belum hebat tetapi sudah nyinyir sama gubernur lain, memalukan, pola pikir licik, picik, dan macam anak kecil. Sangat mengecewakan Gubernur Jawa Tengah. Saya rasa KDM bisa berbuat untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang jalan-jalannya hancur lebur masih lumpur. Hanya ketika beliau menjadi presiden. Akhirnya saya berpikir 2029 saya akan dukung 2029 KDM untuk mencalonkan dan menjadi presiden. Tidak ada tawar-menawar, harga mati. KDM harus menjadi presiden 2029. Semua demi rakyat. Pembangunan yang diperlukan Indonesia hanya bisa dilakukan oleh KDM. Orang yang jujur, bersih,
apa adanya, tidak penuh dengan intrik politik, tidak penuh dengan kemunafikan. Semangat Gubernur Jawa Barat, semangat dan bangga rakyat Jawa Barat. Sekalipun saya KTP Kalbar, tetapi jati diri terlahir sebagai orang Jawa Barat. Saya mendukung Anda, Bapak KDM, untuk menjadi presiden di 2029. Terima kasih. Kemarin toh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud datang ke Mamuju bertemu dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Dukah. Kunjungannya itu kata Pemprov Sulbar karena Gubernur Kaltim ini mau belajar soal bagaimana Sulbar bisa untung dari pajak air permukaan yang tadinya 300 juta per tahun bisa dapat jadi 11 miliar per tahun. Nah, tapi mau tahu gitu apa dibilang pajak air permukaan? Pajak ini toh diambil dari usaha pribadi atau badan perusahaan yang bentuk usahanya itu memakai air yang bersumber atau ada di atas tanah. Seperti namanya, air permukaan. Jadi yang kayak ada di atas tanah, misalkan kayak sungai atau danau begitu. Nah, biasanya perusahaan yang dikenakan pajak air permukaan ini tuh seperti perusahaan sawit, perusahaan tambang yang mungkin memakai atau menggunakan air sungai. Terus PDAM yang juga ambil air dari mata air yang ada di permukaan. Terus apalagi di pembangkit listrik tenaga air, sudah pasti itu. Sama bisa juga pembangkit listrik tenaga uap. Sama pencucian mobil atau kendaraan juga itu dikenakan pajak air permukaan juga. Nah, terus bagaimana cara hitungnya? Sebenarnya kurang paham ya juga, tapi ada aja rumusnya. Itu kalau tidak salah, kalau salah koreksi karena itu tuh besaran pajak air permukaannya dikali dengan nilai perolehan air atau NPA, lalu dikali lagi dengan volume air yang diambil atau banyaknya air yang dipakai dalam per bulan. Nah, itu hasil pajaknya per bulan. Jadi contoh, nah ini misalnya nilai pajaknya 10% itu dikali dengan nilai NPA. Ya kita taruh misalnya di situ Rp1.000 per meter kubik. Lalu dikali misalkan 5 juta meter per kubik air yang dia pakai per bulan. Nah, berapa itu hasilnya? Ya kalau dikali-kalin ya 500 juta per bulan. Tapi tidak semua juga penggunaan air permukaan itu dikenakan pajak. Ya misalkan penggunaan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga itu tidak dikenakan pajak. Atau misalkan juga penggunaan untuk pertanian rakyat itu tidak dikenakan. Kalau air laut bagaimana? Apa dikenakan juga pajak? Kalau air laut tidak dikenakan pajak, kecuali air lautnya dibawa ke darat untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan industri, itu pasti dikenakan pajak. Nah, perlu juga kita tahu kalau pajak air permukaan ini dikelola oleh pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Terus kenapa Sulbar bisa tiba-tiba 11 miliar per tahun yang sebelumnya hanya 300 juta ji? Ya, satu ji jawabannya karena Gubernur Sulbar ini serius kerja ini barang. Kemarin-kemarin itu banyak bocornya kayaknya deh. Ya, karena kalau serius kerja ya ada-ada gitu didapat. Beberapa kali saya mengatakan bahwa di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini dari dulu memang selalu terjebak dengan elitisme, hedonisme ya. Mereka berasumsi bahwa Kaltim ini provinsi kaya sehingga mereka juga dapat menunjukkan kemewahan fasilitas yang mahal yang mereka miliki ya. Padahal itu kan membelinya dengan menggunakan uang rakyat. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Tidak pernah ada perbaikan, tidak pernah ada koreksi. Nah, baru-baru kita juga dikagetkan misalnya dengan isu mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur seharga 8,5 miliar ya. Kemudian sewa mobil mewah yang dilakukan oleh Wali Kota Samarinda. Seperti yang saya katakan, pejabat-pejabat kita selama ini selalu memilih pilihan yang paling mahal, paling tinggi grade-nya ketika melakukan pembelian atau pengadaan. Padahal kita rakyat sebenarnya menuntut ada kesederhanaan, ada kesejahteraan. Yang penting itu fungsinya, yang penting itu kebutuhannya ya, bukan gengsinya. Ya karena itu, karena merasa bahwa ini provinsi kaya, daerahnya kaya, maka pejabat-pejabatnya harus merepresentasikan kemewahan kekayaan itu. Nah, baru-baru juga teman-teman kita mendengar dengan rencana pengadaan mobil pengacak sinyal atau mobil jammer ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kutai Timur menghabiskan 75 miliar teman-teman. Anda bayangkan 2 unit mobil jammer ya, itu menghabiskan 75 miliar yang kalau dana itu digunakan untuk perbaikan jalan, itu akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Nah, seperti saya katakan bahwa pilihan terkait dengan jammer atau pengacak sinyal itu kan banyak ya. Ada yang portable, ada yang statis ya. Kenapa kemudian pilihannya yang harga puluhan miliar? Ya kalau 2 unit artinya sekitar 35 miliar lebih atau 37 miliar lebih harga 1 unitnya. Kenapa yang harus dipilih ini? Urgensinya apa ya? Tidakkah ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat misalnya ya, terkait dengan kepentingan pengacakan sinyal ya, kepentingan ketika kepala negara itu berkunjung ke Kutai Timur? Apakah sesering itu seorang presiden berkunjung ke Kutai Timur? Apakah memang harus menggunakan ya, teknologi pengacak sinyal yang sangat mahal tersebut ya?
Padahal ada pilihan-pilihan lain ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan coveragenya ya. Kita tidak tahu ini apa begitu ya. Memang penting ya. Tapi harganya maupun perangkatnya itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya mengikuti tren, kemudian ada proposal, ada tawaran dari pihak ketiga, kemudian disetujui. Nah, kita sering menduga bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini kan sering tergantung orientasi proyek ya. Semakin besar proyek itu, semakin besar nilainya, maka ada kemungkinan share-nya atau feedback-nya itu juga semakin besar. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Makanya pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus transparan, menjelaskan sebenarnya skemanya, rencana tujuannya itu seperti apa, sehingga tidak menghabiskan anggaran sampai 75 miliar rupiah.